Veda Ega Pratama memburu momen besar di Moto3 2026. Ada satu hal yang membedakan perjalanan Veda Ega Pratama musim ini dengan kebanyakan pembalap lain. Cara ia memaknai setiap kesempatan. Ketika banyak orang menikmati hangatnya suasana lebaran bersama keluarga, Veda justru memilih jalur sunyi penuh tekanan, bersiap menghadapi seri kedua Moto3 World Championship 2026 di Brazil. Ini bukan sekadar balapan kedua, ini adalah panggung pembuktian. Bagi Veda, Brazil bukan hanya soal poin tambahan di klasemen. Ini tentang mengubah persepsi, menegaskan bahwa penampilan impresifnya di awal musim bukan kebetulan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Babak baru dimulai di tanah asing. Balapan di Autódromo Internacional Ayrton Senna menghadirkan satu elemen yang membuat segalanya terasa berbeda, ketidakpastian total. Tidak ada pembalap yang benar-benar mengenal lintasan ini. Tidak ada data historis yang bisa dijadikan pegangan. Bahkan tim-tim besar pun harus memulai dari nol, meraba setiap tikungan, mengukur ulang setiap potensi. Dalam dunia balap yang biasanya sangat bergantung pada data dan pengalaman, kondisi seperti ini ibarat membuka lembar kosong, dan justru disinilah peluang itu muncul. Pembalap yang cepat beradaptasi, berani mengambil keputusan dan mampu membaca lintasan dalam waktu singkat akan berada di depan. Karakter seperti ini mulai terlihat jelas dalam diri Veda sejak seri pembuka. Bukan sekadar rookie biasa. Label rookie seringkali identik dengan proses belajar, namun Veda tampaknya tidak sepenuhnya mengikuti pola tersebut. Di seri pertama, ia langsung menunjukkan bahwa dirinya mampu bersaing dengan pembalap yang lebih berpengalaman. Finish di posisi 5 bukan sekadar hasil angka, tetapi sinyal bahwa ia memiliki kecepatan dan mental yang cukup untuk berada di barisan depan. Lebih menarik lagi, ia sempat terlibat dalam perebutan posisi podium sepanjang balapan. Itu artinya, Veda tidak hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga kompetitif dalam dinamika balapan yang kompleks. Kini, dengan satu balapan di belakangnya, ia tidak lagi datang sebagai pembalap yang mencoba bertahan. Ia datang sebagai penantang. Brazil sebagai ujian mental. Jika Thailand menjadi panggung pembuktian awal, maka Brazil adalah ujian sesungguhnya. Bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga tentang bagaimana Veda mengelola ekspektasi. Setelah tampil impresif di debutnya, sorotan kini mengarah kepadanya. Para rival mulai memperhitungkan, tim lain mulai mempelajari gaya balapnya, dan tekanan untuk tampil konsisten semakin besar. Dalam situasi seperti ini, banyak pembalap muda kehilangan ritme. Namun Veda justru melihatnya sebagai peluang. Ia memahami bahwa tekanan adalah bagian dari perjalanan menuju level tertinggi. Tanpa tekanan tidak ada pertumbuhan. Pengorbanan yang tidak terlihat. Di balik semua sorotan itu ada sisi lain yang jarang terlihat. Perjalanan ke Brazil berarti meninggalkan momen penting bersama keluarga. Tidak ada suasana lebaran yang hangat, tidak ada kebersamaan yang biasanya menjadi sumber energi bagi banyak orang. Namun bagi Veda, pengorbanan ini adalah harga yang harus dibayar. Ia tidak melihatnya sebagai kehilangan, tetapi sebagai investasi untuk masa depan. Dalam dunia olahraga profesional, terutama balap motor, keputusan seperti ini seringkali menjadi pembeda. Pembalap yang berani mengorbankan kenyanganan untuk tujuan besar biasanya memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Strategi dan adaptasi jadi kunci. Dengan karakter sirkuit yang belum dikenal, strategi akan memainkan peran penting. Tim harus cepat untuk menemukan setelan terbaik. Pembalap harus mampu memberikan feedback yang akurat. Setiap sesi latihan menjadi sangat krusial karena waktu untuk beradaptasi sangat terbatas. Disinilah hubungan antara pembalap dan tim diuji. Bersama Honda Tim Asia, Veda memiliki fondasi yang cukup kuat. Tim ini dikenal mampu mengembangkan pembalap muda dengan pendekatan yang sistematis. Namun akhirnya, semua kembali kepada pembalap itu sendiri. Kemampuan membaca lintasan, mengatur ritme dan mengambil keputusan di momen krusial akan menentukan hasil akhir. Persaingan yang semakin terbuka. Moto3 dikenal sebagai kelas dengan persaingan paling ketat. Tidak ada dominasi mutlak. Perbedaan waktu antar pembalap seringkali sangat tipis. Satu kesalahan kecil bisa membuat posisi turun drastis. Di sisi lain, satu momen tepat bisa mengubah segalanya. Kondisi ini membuat setiap balapan menjadi sulit diprediksi. Dan bagi Veda, ini adalah peluang.
Sebagai pembalap yang belum sepenuhnya terbaca oleh rival-rivalnya, ia memiliki elemen kejutan yang bisa dimanfaatkan. Target yang semakin jelas. Jika di seri pertama targetnya adalah menyelesaikan balapan dengan baik, maka di Brazil target tersebut mulai berkembang. Podium bukan lagi mimpi jauh. Itu adalah sesuatu yang realistis. Dengan performa yang sudah ditunjukkan, Veda memiliki dasar yang cukup untuk mengejar posisi 3 besar. Tentu tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang mustahil. Kuncinya adalah konsistensi. Jika ia mampu menjaga ritme seperti di Thailand dan memanfaatkan peluang yang ada, hasil besar bisa diraih. Lebih dari sekadar hasil, apa yang dilakukan Veda saat ini memiliki dampak yang lebih luas. Ia tidak hanya membangun karir pribadi, tetapi juga membuka jalan bagi pembalap Indonesia lainnya. Setiap hasil positif yang ia raih akan memperkuat posisi Indonesia di peta balap dunia. Ini adalah proses panjang dan Veda berada di garis depan. Menunggu jawaban di lintasan. Semua persiapan telah dilakukan, semua pengorbanan telah dibayar. Kini yang tersisa adalah satu hal, balapan itu sendiri. Apakah Veda mampu melanjutkan momentum? Apakah ia bisa menembus podium pertamanya di Moto3? Atau justru Brazil akan menghadirkan tantangan baru yang harus ia taklukkan? Jawabannya akan datang dari setiap tikungan, setiap akselerasi dan setiap keputusan di lintasan. Namun satu hal sudah jelas, Veda Ega Pratama tidak lagi sekadar peserta. Ia adalah bagian dari cerita besar yang sedang ditulis di Moto3 musim ini. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali mencuri perhatian dunia balap motor setelah menampilkan performa luar biasa dalam sesi tes awal menjelang Moto3 Brazil. Sesi yang biasanya berlangsung tertutup dan hanya dimanfaatkan untuk adaptasi awal, justru berubah menjadi panggung pembuktian yang mengundang perhatian banyak pihak di paddock. Tes ini digelar sebelum dimulainya sesi resmi seperti free practice. Pada umumnya, para pembalap menggunakan momen tersebut untuk mengenali karakter lintasan, mencoba setelan dasar motor, serta membangun kepercayaan diri secara bertahap. Namun, apa yang dilakukan Veda jauh berbeda dari kebiasaan tersebut. Sejak pertama kali turun ke lintasan, Veda langsung menunjukkan ritme yang stabil dan cepat. Ia tidak tampak seperti pembalap yang sedang mencari feeling. Sebaliknya, ia terlihat sudah menyatu dengan motornya dan memahami setiap sektor sirkuit dengan sangat baik. Hal ini membuat para teknisi dan pembalap lain mulai memperhatikan setiap gerakannya. Salah satu faktor yang membuat penampilan Veda begitu menonjol adalah pendekatan teknis yang ia gunakan. Dalam sesi ini, ia disebut tengah menguji sistem balap khusus yang dikembangkan bersama seorang mentor yang memiliki pengalaman panjang di dunia balap. Sistem tersebut tidak hanya berkaitan dengan setelan motor, tetapi juga mencakup gaya berkendara, manajemen akselerasi, serta pemilihan racing line yang disesuaikan dengan karakter Veda sebagai pembalap. Pendekatan ini membuat Veda mampu mengoptimalkan performa motornya tanpa terlihat memaksakan batas. Ia tampil halus, terukur, dan efisien di setiap tikungan. Tidak ada gerakan agresif berlebihan, namun kecepatan yang dihasilkan justru sangat kompetitif. Puncak perhatian terjadi ketika catatan waktu yang diraih Veda muncul di layar pencatat waktu. Ia berhasil membukukan waktu 1 menit 40,86 detik, sebuah angka yang tergolong sangat cepat untuk ukuran sesi tes awal Moto3. Catatan tersebut langsung memicu reaksi dari berbagai pihak di paddock. Beberapa mekanik dan teknisi dari tim lain sempat mengira ada kesalahan pada sistem pencatatan waktu. Namun setelah dilakukan pengecekan ulang, hasil tersebut dinyatakan valid. Fakta ini semakin menegaskan bahwa performa Veda bukan kebetulan, melainkan hasil dari persiapan matang dan eksekusi yang sangat baik di lintasan. Sorotan juga mengarah pada sosok Dani Pedrosa yang dalam kesempatan tersebut berada di lingkungan rival sebagai mentor. Sebagai mantan pembalap MotoGP yang dikenal memiliki pemahaman teknis tinggi, Pedrosa terlihat memperhatikan jalannya sesi dengan serius. Reaksinya yang cenderung tenang namun penuh perhatian menunjukkan bahwa ia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari performa Veda. Pengamatan dari sosok berpengalaman seperti Pedrosa menjadi indikasi kuat bahwa penampilan Veda tidak bisa dianggap biasa. Dalam dunia balap, perhatian dari figur dengan kredibilitas tinggi seringkali menjadi penanda bahwa seorang pembalap memiliki potensi besar. Catatan waktu yang dicapai Veda juga memicu perbandingan dengan kelas yang lebih tinggi. Beberapa pengamat menyebut bahwa performanya mendekati standar Moto2 dalam kondisi tertentu. Meskipun perbandingan ini tidak sepenuhnya setara karena perbedaan spesifikasi motor, hal tersebut tetap menunjukkan betapa impresifnya pencapaian yang diraih dalam sesi awal tersebut.
Yang menarik, semua itu dicapai tanpa tekanan kompetisi resmi. Tidak ada perebutan posisi, tidak ada strategi balapan yang kompleks, dan tidak ada dorongan untuk mengambil risiko besar. Namun, Veda tetap mampu mencatatkan waktu yang sulit ditandingi oleh pembalap lain. Hal ini menjadi sinyal penting bagi para rival menjelang dimulainya sesi resmi Moto3 Brazil. Jika dalam kondisi santai saja Veda sudah mampu tampil secepat itu, maka potensinya dalam sesi kompetitif bisa jauh lebih besar. Banyak tim mulai menyadari bahwa pembalap asal Indonesia ini tidak lagi bisa dianggap sebagai peserta pelengkap. Di sisi lain, Veda tetap menunjukkan sikap tenang dalam menyikapi hasil tersebut. Ia memahami bahwa sesi awal bukanlah penentu hasil akhir. Balapan yang sesungguhnya masih akan berlangsung dan tekanan di lintasan akan meningkat secara signifikan. Namun performa ini jelas memberikan kepercayaan diri tambahan. Dengan pendekatan teknis yang matang dan kemampuan adaptasi yang cepat, Veda memiliki modal kuat untuk menghadapi persaingan di Moto3 Brazil. Penampilan ini juga memperkuat posisi Veda sebagai salah satu talenta muda yang patut diperhitungkan di kancah internasional. Ia tidak hanya membawa nama pribadi, tetapi juga mewakili perkembangan dunia balap Indonesia yang semakin menunjukkan kemajuan. Tes awal Moto3 Brazil mungkin hanya bagian kecil dari keseluruhan musim. Namun bagi Veda Ega Pratama, momen ini menjadi bukti bahwa ia mampu bersaing bahkan sebelum kompetisi resmi dimulai. Dengan performa seperti ini, perhatian dunia balap kini mulai tertuju padanya, menanti apakah ia mampu melanjutkan tren positif tersebut dalam balapan yang sesungguhnya. Mata bos Aprilia tersadar. Aksi gila Veda Ega Pratama di race amatir bikin rider Eropa terdiam. Nama Veda Ega Pratama kembali menjadi topik hangat di kalangan penggemar balap motor muda Eropa. Kali ini bukan karena sesi resmi kejuaraan, melainkan sebuah balapan amatir yang justru berubah menjadi panggung pembuktian besar bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Di tengah suasana santai yang awalnya hanya dianggap sebagai sesi latihan antar rider, Veda justru menampilkan performa luar biasa yang membuat banyak pihak tercengang, bahkan sampai membuat mata petinggi tim Aprilia disebut tersadar akan potensi besar yang dimiliki pembalap Asia tersebut.